Oke, paham. Nah, biasanya kalau kita pengen ngikutin tren ini, apakah kan kita jarang nih ya ada yang beli indeks gitu kan. Nah, jadi Benar. kalau kita mau ngikutin, kita lebih pilih ke blue chipnya gitu ya. Lebih mending ya udah Unilever, misalnya Unilever udah walaupun dia udah nyentuh resist ya udah karena ada potensi breakout ya udah kita nggak apa-apa beli sekarang gitu. Atau gimana nih sebenarnya? Nah, buat teman-teman yang memang lagi dengerin, yang baru pemula, ya ingat ya, jangan asal langsung diajar buy. Ya, tetap harus kalian, meskipun udah ngelakuin top down analysis, ya kalian tetap harus sesuaiin titik buy atau titik entry kalian lah. Ya, karena kalau misalnya udah, let's say udah deket resisten, lalu tetap diajar buy, takutnya itu adalah ya risk and reward kalian tuh gak masuk gitu ya kan. Masa kalian mau ngejar, let's say, masa kalian mau ngejar reward ya plus 3% tapi risknya 5% kayak gitu ya kan, buat apa ya kan guys, kayak gitu. Tapi nah, apakah harus blue chip apa enggak, sebenarnya bebas ya teman-teman, bebas. Eh Blue chip pasti jauh lebih aman ya, blue chip pasti jauh lebih aman ya. Kemudian kalau misalnya sektornya lagi gerak ya biasa blue chip ini yang menggerakkan kayak gitu. Nah, tapi kalau memang yang second atau third liner dari consumer ini, ya bisa dibilang lebih high risk. Tapi ketika IHSG anjlok, belum tentu dia ikut anjlok kayak gitu. Ya ada plus minusnya lah guys. Soundnya nggak masuk, Gunani. Oh iya ya, sorry Nah, tadi ke-mute. Nah, ini kalau kita ngelihat dari sisi big cap sama small cap dan juga dari sisi consumer sendiri kan sekarang seperti penjelasan Bro Ervin tadi ada dibagi cyclical non cyclical gitu ya. benar benar benar. Yang lebih defensif yang mana sih? Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke per emitennya gitu. Nah, sebenarnya kan kalau teman-teman lihat di sektoral dari IHSG ya, ini kan ada yang namanya non cyclical Mhm, sama cyclical gitu ya. Bedanya tuh apa sih sebenarnya? Kalau yang non cyclical mhm, ini bisa dikatakan lebih jarang terpengaruh keadaan ekonomi lah. Ya, jadi harusnya yang lebih mhm, defensif yang non cyclical ini, gitu ya, yang lebih mhm, defensif cyclical, dan kelihatan dari emiten-emitennya itu. Non cyclical ya kalian bisa lihat seperti mhm, Unilever, ICBP, Mayora, yang memang produknya kan produk yang bisa kita konsumsi tiap hari. Nah, kalau mhm, cyclical, memang di sini kalau teman-teman lihat itu tuh lebih konsumsi. Let's say mhm. PPF, S1ware, MAPI, ya kan, Ramayana. Nah, modelnya seperti itu, kayak gitu. Cuma yang teman-teman mungkin harus perhatikan dari non cyclical itu adalah di sini ada beberapa campuran saham CPO ya, seperti LSIP, kemudian ada Ali ya. Nah, itu yang teman-teman mungkin harus pilah-pilah lagi sendiri nantinya. Oh, oke. Nah, ini menarik nih. Eh, saya juga ada berapa pilihan stock pick nanti mau langsung konsultasi sama Bro Ervin. Oh, Mungkin juga mewakili para cuan troopers ya. Jadi saya pengen ngundang cuan troopers untuk bertanya melalui kolom question and answer kita supaya bisa kita pilah-pilah nanti pertanyaan mana yang menarik untuk langsung dijawab ya. Jadi untuk coaching juga bareng Bro Ervin ini boleh lah ya, karena jarang-jarang nih kita bisa ngobrol langsung bareng Bro Ervin nih. Oke, tapi kalau kita lihat di akhir tahun ini ya, Bro ya, untuk peluang sektor konsumsi itu eh, akan terapresiasi cukup tinggi itu apakah besar nggak sih? Bisa nggak sih sektor konsumsi ini di akhir tahun nanti itu dia juga mendapatkan window dressing gitu? oke, sektor konsumsi dapat Mm-mm. window apa enggak? Coba saya cek data dulu lah ya. Nah, jadi sebenarnya kalau window dressing itu memang Oke. kebanyakan kena ya. Biasanya kalau misalnya window dressing blue chip biasanya pasti kebanyakan kena. Tapi saya mau coba cek sih. Let's say paling besarnya si Unilever. Secara seasonality, secara 5 tahun terakhir sih nggak kena ya ini ya. Oke. Oke, nah aku udah cek ya. Kalau Unilever sih secara seasonality Desember ya. Beberapa tahun terakhir itu, let's say dari tahun 2016 sampai 2021 itu malah cuma 3 kali hijau, 3 kali merah juga.
kayak gitu. Nah kalau kita lihat Mayora yang lebih ke second line juga sama, ya juga sama, 3 kali hijau 3 kali merah, kayak gitu ya. Ini bisa dikatakan ya masih 50-50 berarti, ya masih 50-50 kayak gitu. Karena sektor konsumsi ini bisa dikatakan ya banyak saham-saham yang masuk di blue chip, ya. Bahkan Mayora yang sering dibilang second line, ya saya lihatnya secara market cap juga saat ini udah mulai masuk di blue chip guys, kayak gitu. Jadi kebanyakan orang akan masuk di saham-saham Oke. ini buat invest, let's say invest income dividend. Jadi benar-benar cuma Mhm. caranya dividen doang, let's say di ICBP, Indofood, ya. Jadi ketika memang marketnya lagi good, biasanya orang-orang itu lebih suka di keluarkan dan masuk di saham yang lebih agresif, kayak gitu. Oh, oke oke oke, paham 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 paham. Nah, ini kebetulan kita bahas ICBP, INDF ini ada yang bilang ICBP laporan keuangannya jelek tapi malah naik katanya. Ini gimana nih katanya? Oke, nah ICBP memang Heeh. terakhir sempat anjlok. Ya, ICBP kalau teman-teman lihat terakhir kan memang sempat anjlok karena memang laporan keuangannya yang kurang oke. Ya, nah let's say, oke. Nah, masih ingat gak? Nih ICBP ya. Nih anjloknya di sini nih. Ya, ICBP memang sempat anjlok karena memang kinerja keuangannya kurang oke. Tapi saya bisa katakan ya saat ini bisa dikatakan karena yang namanya keadaan 2023 ini ya bisa dikatakan saat ini banyak orang mulai pindahin lagi ke ICBP yang lebih defensif, ya gitu. Dan saya rasa yang kedua juga saat ini kita juga melihat harga minyak batu bara gak banyak bergerak kemana-mana guys, kayak gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu opsi kenapa kok si ICBP ini akhirnya mulai kembali rebound, kayak gitu. Oh, oke 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 oke. Menarik. Berarti ini masalah momentum aja ya sebenarnya ya. Jadi kan laporan keuangan jelek mungkin ini sudah diekspektasi juga sama analis-analis kan biasanya kayak gitu ya. Jadi Benar. ketika laporan keuangannya benar-benar muncul, orang pada sell on news. Sorry. Orang juga kadang-kadang maksudnya udah tahu jelek, jadi ketika beritanya keluar orang malah beli gitu ya untuk momentum yang selanjutnya. Ya bisa jadi kan udah price in gitu ya, Iya, udah harganya udah price in, bener. uh, diekspektasikan kayak gitu. Jadi bisa Hmm, dikatakan oke oke oke, menarik nih. Nah, boleh. ah, Nah, mungkin iya, mungkin dia cek. dia down gitu ya kan. Mungkin di hari tersebut dia gap down, tapi ya langsung bisa balik stabil kayak gitu ya. Mungkin karena memang orang juga udah expect bahwa ya gak akan kemana-mana lah secara kinerja dan harga sahamnya juga kalau kita lihat Mhm, saat si CBP ini udah sideways sejak mhm. 2000, ya ICBP juga udah satu sejak 2020 kayak gitu, jadi belum kemana-mana. Oke oke oke, oke oke, siap. Nah, tapi kita tuh boleh khawatir nggak sih sebenarnya nih Bro Ervin, karena kan inflasi kan berarti kenaikan harga barang gitu ya. Kenaikan harga barang kan kadang-kadang biasa itu membuat orang menahan konsumsi. Nah, Hmm. ini apakah akan menjadi penahan atau sebenarnya gara-gara ada inflasi, para pebisnis sekarang itu malah naikin harga barang gitu. Ini gimana nih sebenarnya nih kalau dari pandangannya Bro Erwin? Oke, oke. Kalau dari pandanganku ya, Sorry, sorry, saya tambahin dikit ya. Soalnya kemarin ngelihat harga, kok contohnya harga konsumsi kayak harga beras, harga Indomie dan lain sebagainya itu pada naik semua. Ini bukan promosi ya, contoh terus. benar, benar. Jadi gini, melihat yang namanya kenaikan harga barang dengan keadaan inflasi yang memang naik ya, let's say ya bisa dikatakan ya normal gitu ya kan. Kalau dia akan dikatakan nggak normal Hmm, apa-apa, tapi mereka naikin harga produk, ya kan. Nah itu yang baru tanda tanya gitu ya. Nah karena yang hmm, teman juga iya, bisa iya. ya, let's say kemarin itu sempat naikin harga minyak, pasti akan jauh berdampak ke beberapa sektor lainnya kayak gitu. Jadi Mhm. minyak pastinya bisa jadi salah satu Oke. efek inflasi di Indonesia. Nah, jadi kalau menurut Mhm. dari tadi sih dengan naiknya harga minyak saat ini ya bisa dikatakan wajar lah, ya wajar karena ya semuanya memang lagi naik, ya Baik, semuanya memang. baik. Iya, Nah, iya, iya, iya. yang gak wajar itu kalau Mhm. tiba-tiba
apa si barang-barang ICBP naik sendiri. Nah itu nggak wajar. Iya. Kalau dulu belajar, kalau waktu dulu masih belajar tentang makro mikroekonomi itu katanya biasa kalau yang disebutin Bro Ervin terjadi itu katanya ada praktik kartel gitu kan ya. Nggak ada apa-apa tiba-tiba harganya naik gitu. Benar-benar. Tapi enggak ya, ini bener-bener ini make sense banget nih. Bro Ervin bilang semua barang naik. Jadi emang bukan cuma di Indo, kita kan tahu di global juga naik gitu ya. Dan menurut Bro Ervin ini tidak akan menahan atau memukul daya beli kita di tanah air lah ya, masih bisa lah ya kita ya. Hmm. Harusnya sih Mm-mm. Oke terakhir oke oke. kalau kita melihat data beberapa, let's say kita lihat data Indonesia beberapa bulan terakhir, Mm-mm. secara konsumsi sih kita masih kuat banget Mm-mm. ya. Iya Indeks iya. keyakinan consumer sih masih bagus banget ya teman-teman ya. Coba nih ya, kita cek. Mm-mm. Oke, kita Mm-mm. data lagi. Oh IKK ya, angka IKK. Nah ini Hmm, bener nih, ini bener banget nih ya kan? Nah, datanya Bro jadi di Ervin sini, nih. nah kita bisa lihat data IKK kita tuh setelah dari pandemi 2020 selalu berada di atas 100. Ya, selama masih di Iya atas iya. 100, all it's good. Nah, kalau kita mau Iya iya ngecek iya. waktu pandemi nih. Nah, ini loh waktu pandemi nih. Waktu orang-orang tuh lagi takut, Oh, iya langsung iya iya IKK iya tuh iya. anjlok. Nah, sebelum pandemi ya tetap di atas 100, ya kan? Di Iya. atas 100. Nah, bisa dibilang ya Heeh. sekarang kita udah ya agak turun dikit tapi sebenarnya udah balik ya, udah cukup oke. Ya cuma Iya. kita lihat ya kebijakan pemerintah ke depan gimana buat nanganin inflasi ini Mm-mm. kayak gitu. Mm-mm. Nah, ini setuju banget nih dengan data yang ditunjukin sama Mm. Bro Ervin. Jadi untuk para cuan troopers juga, kalau pengen ngelihat korelasinya, itu bisa lihat dari data IKK ya. Kalau di atas 100 tuh berarti masih optimis, di bawah 100 itu pesimis gitu ya. Ah, ya Biasa benar. kita biasa kita bilangnya dan lihatnya kayak gitu. Tapi bener loh, tadi walaupun walaupun inflasi harga barang naik, orang-orang masih optimis gitu. Artinya kan masih bisa belanja kebutuhan pokok dan barang-barang jangka panjang ya. Benar, benar, benar. Dan gak cuma Oke di oke. Indo, Nah, mm-mm. saya sama beberapa Heeh. kita ini juga, let's say US ya, sebenarnya masih orang tuh masih belanja barang-barang mewah juga masih belanja ya kan. Terakhir kan report dari mobil Mercy juga Mm-mm. penjualan naik ya kan. Dari toko-toko barang apa barang mewah juga penjualan Betul. juga masih gitu loh. Kayak gitu. Mm-mm. Iya iya iya. Sama mungkin juga boleh ngelihat Rolex Index kali ya. Ya, Harga jam tangan Rolex naik apa turun gitu. sekarang Itu kan biasa. lagi turun katanya. Iya iya. Nah ini menarik banget untuk kita bahas lebih lanjut lagi sehingga kalau orang di Indonesia sendiri dengan angka IKK yang seperti itu nih, Bro Ervin, apakah saham-saham yang konsumer yang berkaitan dengan barang-barang jangka panjang gitu ya, elektronik misalnya, kan ini bakal di apa ya dikoleksi sahamnya. Contoh kita ambil satu emiten Era Jaya misalnya. Hmm. Era Jaya ini kan dia jualannya handphone produk-produk jangka panjang kan. Kita sekali beli handphone ya bisa pakai sampai 3 tahun, jangka menengah jangka panjang sampai 5 tahun misalnya kalau awet gitu. Nah ini saham-saham yang kayak gini nih apakah menarik nih untuk kita eh, koleksi gitu? Karena kalau saya lihat Era Jaya juga ini harganya udah year to date low loh kemarin. Hmm, yap, yap. Oke, Mm-mm. jadi let's say ya, teman-teman harus bisa bedain ya. Eh, memang Mas RAJ, let's say tetap masuk di consumer ya, tapi harusnya consumer cyclical, teman-teman ya. Nah, jadi apa sih yang teman-teman harus tahu bedainnya dengan RAJ dengan Unilever, let's say RAJ dengan Mayora ya. Itu barang yang dijual RAJ itu bisa dibilang bukan benar-benar kebutuhan primer ya. Ya meskipun di era digital ini Iya. ya kayak. Cuma kan Mm-mm. eh, kalau misalnya kalian nggak ada HP ya buat beli makan ya kalian hidup gitu loh ya kan masih hidup ya kan. Mm-mm. Kalau nggak bisa dibuat kerja ya nggak hidup lah ya. Kalau bisa dibuat kerja ya hidup. Nah itu Bener juga sih. salah satu pemicu Oke. kita tetap masih terus turun ya fasenya masih tetap downtrend terus sih saat ini kayak gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Nah,
Ini ada pertanyaan menarik nih, Bro Ervin, dari Erwin Irwanto nih, langsung ku naikin aja pertanyaannya. Aisyah termasuk konsumer ya? Ya apa enggak nih? Rasanya layak untuk diperhatikan. Ya atau enggak juga nih? Apakah ini Yes. masuk ke jajaran portonya Bro Ervin nih? Oke. Jadi Aisyah ya. Aisyah overall consumer Ya. nggak? Ya, Aisyah consumer, ya kan? Eh Overall, apakah layak diperhatikan saat ini? Yang teman-teman harus tahu ya, Aisyah ini salah satu yang menurut saya third liner lah. Ya, Aisyah ini salah satu third liner buat consumer. Nah, kalau kita mau ngelihat ya, secara chart saat ini, ya teman-teman ya, let's say kalau memang baru mau masuk Aisyah, boleh apa enggak? Ya kan, biasa pertanyaannya kan banyaknya gitu. Jujur kalau kalau misalnya dari pandangan ruang saham sekarang, kalau memang baru mau masuk AISA ya agak berisiko sih guys. Ya, karena overall terakhir ini volumenya sekalian bisa lihat nih, udah mulai turun. Sama yang kalau kita gak sukanya dari si Aisyah ya, dia tuh sering ditarik-tarikin kayak gini nih. Ya, sering ditarik-tarikin kayak gini. Nah, overall ya, kalau teman-teman berani buat entry, ya, kalian kalau berani buat entry ya, berarti kalian juga harus siap dengan loss-nya. Ya, kalian harus siap dengan loss-nya. Overall kalau menurut tim Ruang Saham sih saat ini udah terlalu beresiko kalau buat masuk di AISA. Tapi tergantung lagi, karena kita di Ruang Saham kalau Mm-mm. memang buat kita swing trade gitu. Nah, kalau kalian memang scalper, ya pasti Hmm. let's say pasti ada potensi di everyday-nya, tapi ya coba perhatikan dengan resikonya lagi lah, kayak gitu.